Jakarta merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia, karena provinsi ini merupakan pusat kegiatan ekonomi, bisnis dan keuangan. Nilai APBD-nya mencapai 80 triliun lebih per tahun. Di provinsi inilah terjadi perputaran uang nasional hingga mencapai sekitar 70%. Namun, sebagai sebuah provinsi yang telah menjelma menjadi kota metropolitan, Jakarta bukanlah provinsi yang kaya akan sumber daya alam, sehingga provinsi ini menghidupi diri dari sektor jasa. Salah satunya jasa parkir, termasuk parkir on street. Parkir jenis ini dikelola oleh Unit Pengelola Perparkiran atau UPP, sebuah badan layanan umum atau BLU di bawah Dinas Perhubungan. Sebagai pusat ekonomi, bisnis dan keuangan, serta merupakan salah satu provinsi termaju di Indonesia, Jakarta termasuk provinsi tersibuk dan kota tujuan urbanisasi, sehingga tak heran jika kota ini masuk sebagai salah satu kota termacet di Indonesia, bahkan dunia. Data Polda Metro Jaya pada tahun 2023 menyebutkan, jumlah kendaraan yang berlalu lalang di Jakarta pada tahun itu, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4, mencapai 23 juta unit, naik 2-3% per tahun. Dengan jumlah kendaraan seperti itu, parkir on street yang dikelola UPP menjadi sumber pemasukan potensial bagi Pemprov DKI Jakarta. Namun, pengelolaan parkir on street ternyata mengandung banyak masalah, sehingga dalam rapat dengar pendapat dengan Dinas Perhubungan dan UPP, Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta agar Dinas Perhubungan menggenjot retribusi parkir. Sebab, realisasi pendapatan UPP pada tahun 2022 misalnya, hanya mencapai 51,3 miliar rupiah atau 72,9% dari target sebesar 70,4 miliar rupiah. Parkir on street juga menjadi salah satu hal yang kita cermati ya. Ada dua hal sih sebenarnya yang kita cermati. Pertama, dari kemampuan mereka ya untuk menjadikan ini sebagai salah satu solusi penyediaan lahan parkir yang kita ketahui bersama menjadi kebutuhan ya warga Jakarta. Yang kedua, kita juga melihat dari potensi pendapatan yang bisa kita dapatkan dari sana. Tentunya ini untuk masuk dalam PAD kita. Nah, dua aspek ini yang menjadi alat ukur kita di dalam mencermati parkir on street. Benar, ada informasi juga terkait dengan masih minimnya pendapatan yang diperoleh dari parkir on street ini, dan ini tidak boleh berspekulasi, ya, tetapi memang harus dilakukan satu evaluasi yang komprehensif. Ya, pertama kita evaluasi dulu terkait dengan sistem yang diterapkan dalam parkir on street ini seperti apa, regulasinya, ya berapa titiknya, berapa jumlah SDM yang dilibatkan di sana sebagai juru parkirnya atau pengelolanya, dan juga termasuk rata-rata ya jumlah kendaraan yang diparkir. Ya, ini adalah sejumlah komponen yang memang harus dievaluasi secara komprehensif, sehingga nanti ketika kita memberikan satu penilaian, misalkan bahwa ini tidak memenuhi target pendapatan, itu kita bisa mendapatkan alasan yang jelas, ya. Inti masalahnya di mana? Ya, saya kira barangkali mengenai pengelolaan parkir on street ini perlu pengelolaan ulang, perlu ada proses konsolidasi, karena kalau kita lihat dari potensi kendaraan yang parkir tiap hari di jalanan, pemasukannya itu akan sangat potensial untuk menunjang APBD DKI Jakarta. Nah, oleh karena itu, barangkali dalam hal ini Dinas Perhubungan harus memberikan perhatian khusus tentang pengelolaan parkir on street ini. Nah, saya lihat parkir on street ini kan ada kira-kira ada paling tidak ada dua kelompok, bisa kita kelompokkan dua lah. Artinya ada kelompok parkir jalanan yang pakai sistem online, tapi ada yang tidak pakai online biasa. Nah, sebenarnya kalau yang pakai online ini gampang kita kontrolnya kan.
karena sudah ada teknologinya. Tapi sangat disesalkan bahwa di beberapa lokasi yang saya lihat sistemnya itu rusak, akhirnya dia kembali lagi seperti biasa. Nah, oleh karena itu saya kira di sini barangkali Dinas Perhubungan sebagai bagian dari otoritas pemerintah yang mengelola parkir di ibu kota ini perlu melakukan penelitian khusus dan untuk memeriksa sampai sejauh mana alat-alat online parkir yang ada di parkir on street ini supaya bisa diperbaiki sehingga bisa membawa hasil yang optimal. Dari penelusuran kami diketahui bahwa saat ini di Jakarta terdapat 246 lokasi parkir on-street, di mana sebagian di antaranya telah menggunakan pembayaran secara online yang terintegrasi dengan bank melalui sebuah mesin yang disebut Terminal Parkir Elektronik atau TPE, dan sisanya masih menggunakan sistem manual atau konvensional. Lokasi parkir on-street yang masih menerapkan sistem manual ada yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, tetapi ada pula yang dikelola sendiri oleh UPP. Badan Layanan Umum di bawah Dinas Perhubungan itu diketahui pernah membeli 221 unit TPE dengan anggaran mencapai 25 miliar. Namun sayang, mesin itu tidak di-maintenance dengan baik, sehingga banyak yang rusak seperti mesin yang satu ini. Mengenai alat-alat yang rusak itu, misalnya kita ambil contoh ya Pak, di Jalan Raden Patah Raya ini ada sekitar 13 atau 14 unit itu yang hidup aktif itu hanya 2. Kalaupun memang mau maksimal nih, mestinya itu harus UP Parkir selaku regulator, monitoring, tata kelola dan tata laksana, mestinya ini harus menjaga betul asetnya agar supaya tidak menjadi sebuah dilema atau opini atau pandangan masyarakat bahwa kita ini anggaran yang sudah dikeluarkan kok nggak berjalan gitu, tidak sesuai dengan harapan teman-teman di lapangan ini. Terus mengharapkan lebih baik dari sarana mesin itu, karena adanya hambatan tadi dengan alasan harus inden dulu kan ke mana, harus inden dulu ke produsennya itu nggak masuk akal menurut saya. Kan di Indonesia ini apa sih yang nggak bisa? Yang nggak bisa itu kan hanya bikin nyawa nyamuk aja, iya kan? Semuanya bisa. Kalau dampak yang paling buruk itu ke tingkat pendapatan. Artinya pendapatan itu tidak secara maksimal. Bahwa ketika kemudian di sana sudah diterapkan satu alat khusus untuk sistem pembayarannya dan diabaikan dari aspek maintenance-nya, misalkan tadi ada kerusakan tidak segera diperbaiki, maka ini kan berpulang pada kebocoran, ya. Nah, disinilah ya letaknya sebenarnya untuk segera dilakukan penindakan lah terhadap pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan maintenance tersebut. Sebenarnya sih sederhana ya. Yang pertama itu pengelolaan yang lebih profesional seharusnya sebelum adanya program perencanaan parkir berbasis TPE ini, mestinya jauh-jauh hari itu terprogram lebih baik sehingga sesuatu pendapatan itu tidak, kalau memang sudah terintegrasi mestinya itu bisa tercover secara menyeluruh. Namun dalam perjalanan itu ada sesuatu yang memang kita sama-sama tahu. Misalnya nih waktu di pandemi itu sebelumnya kan sudah terintegrasi. Namun ketika sudah masuk ke masa pandemi, pengelolaan keuangan itu putus di jalan integrasi itu. Nah, inilah penyebab dari sebuah pengelolaan yang tidak profesional. Artinya meskipun mesin itu banyak kekurangan atau memang belum tercovernya
sebuah perawatan. Mestinya kalau keuangan itu harus terjaga dan harus terintegrasi. Kalau tidak terintegrasi, maka yang terjadi adalah manipulasi pendapatan itu sendiri. Kira-kira mungkin itu yang lebih garis besarnya. Bukan hanya perawatan TPE yang menjadi masalah. Baru-baru ini para staf parkir mengeluh, karena pada Januari dan Februari tahun 2024 remunerasi mereka dipotong antara 2,5 juta rupiah hingga 3 juta rupiah, dan pada Maret tahun 2024 dipotong lagi antara 1 juta rupiah hingga 4 juta rupiah. Pada bulan April tahun 2024, remunerasi mereka juga dipotong lagi. Besaran pemotongan tersebut bergantung pada jabatan yang diemban, semakin tinggi jabatan, pemotongan remunerasi semakin besar. Alasan pemotongan itu adalah karena UPP defisit akibat pendapatan yang tidak mencapai target pada tahun 2023. Perihal tentang remunerasi yang dikabarkan oleh teman-teman media dan sumber narasumbernya itu jelas, bahwasanya itu sangat-sangat prihatin sekali ya Pak ya. Kalau menurut saya, bukan suatu hal yang harus dipermasalahkan, karena remunerasi ini apa ya, untuk efisiensi bukanlah mengurangi anggaran dari kesejahteraan pegawainya, tetapi dari tata kelolanya, dari manajemen. Secara administrasi kami tidak pernah merugi, artinya tidak pernah defisit. Surplus ya, tapi karena pola pikir yang sempit, pola pikir yang sempit itu ketika ada sesuatu yang memang harus ditutupi kemudian mengurangi kesejahteraan karyawannya, itu nggak benar Pak. Berarti memang sudah menyalahi, dan hal ini mestinya pimpinan tahu bahwa ini sangat remeh-temeh. Kalau yang dibahas cuman remunerasi, mestinya dia membahas skala besar secara makro. Misalnya nih pengembangan yang harus ditangani oleh UPP tetapi tidak terakomodir, itu akibat dari apa? Buruknya manajemen itu sendiri. Berarti kan nggak benar di dalam satu instansi pemerintahan. Kalau seperti itu nggak sehat gitu Pak. Justru pemimpin yang nggak sehat, yang berpola pikir sepintas kilas itu tadi. Misal contoh nih, kurang anggaran tiba-tiba menaikkan tarif, itu nggak benar Pak. Masa ya kita kurang duit terus minta lagi, kan nggak mungkin. Mestinya berpola pikir tuh yang baik. Misalnya yuk perkuat regulatornya, regulasi hukumnya seperti apa supaya mendapatkan pendapatan asli daerah yang baik dan besar gitu. Jangan istilahnya oh ini harus dipangkas, nggak begitu, karena kami bukan APBD Pak, kami BLUD. Jadi segala sesuatu itu ada perencanaan. Nah perencanaan ini harus matang dan harus profesional. Mungkin yang di dalam yang harus diperbaiki, bukan di luar. Di dalam ini yang harus diperbaiki, dalam instansi itu sendiri. Maksud saya itu sangat besar sekali ya Pak. Dampaknya yang pertama apa ya, menurunkan giat kerja. Jadi apa ya, kemauan kerja, akhirnya teman-teman banyak mengeluhkan untuk apa ya, putus asa karena kita sudah bersusah payah. Begini Pak, di lapangan itu ada banyak problem yang harus ditangani sendiri oleh teman-teman Korlap, koordinator lapangan, sebagai tugas lapangan untuk mengumpulkan pendapatan buat dari juru parkir ke lembaga. Nah, tetapi pimpinan tidak melihat itu. Pimpinan itu hanya melihat bahwa di lapangan itu banyak duit, tapi tidak begitu Pak. Karena kami tidak punya kuasa penuh di dalamnya. Kenapa? Karena lemahnya dari sebuah regulasi. Harusnya UP Parkir itu lebih berpandangan jauh untuk memperbaiki sistem
pertama. Yang kedua, harus memperkuat regulasi agar supaya apa? Bisa menjamin kinerja teman-teman Korlap, ya kan gitu. Ya, kita mungkin akan buat agenda khusus ya tentang evaluasi parkir on street ini. Ya, nah pihak-pihak yang terlibat, yang terkait akan kita undang, sehingga ini akan menjadi kita harapkan ya nanti dapat satu informasi yang lengkap. Yang tujuannya ini untuk jadi bahan pertimbangan kita ketika nanti membahas program untuk di APBD berikutnya. Ya, karena ini nanti terkait kebijakan anggaran yang mau kita alokasikan untuk pengelolaan parkir tersebut. Harapan saya ke depan UP Parkir ini tidak seperti apa pandangan dari para pimpinan ya sebagai pemangku jabatan. Artinya gini, bahwa UP Parkir ini akan pilot. Nggak ada istilah pilot karena lembaga pemerintah itu nggak ada istilah pilot. Harusnya lebih berkembang karena pertumbuhan ekonomi di pemerintah daerah DKI Jakarta ini makin hari makin baik. Mestinya parkir lebih baik, tidak semakin mundur. Nah, pola pikirnya yang mundur mungkin. Itu. Pihak UP Perparkiran belum dapat kami konfirmasi, karena ketika kami mendatangi kantornya, resepsionis mengatakan pejabatnya sedang rapat.